for the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dengan materi kita yang diambil dari eksposisi Kitab Efesus atau Efesus 4 ayat 1 sampai 16 dengan tema membangun kesatuan umat. Sebelum memulai pelajaran, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini boleh kembali dalam pembelajaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator, agar saya bisa memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat para operator kami yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka boleh bekerja dengan tidak ada halangan Tuhan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, laptop, handphone, wifi, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong campur tangan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran firman-Mu ini bisa didengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pembelajaran firman-Mu yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Berdoa juga buat semua yang ada di Zoom Sema Adonai, di live streaming, dan juga yang menonton nanti di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti pembelajaran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima pembelajaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Operator dipersilakan. Terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Bentel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia,
TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ibadah saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, selamat malam teman-teman semua, kabar baik. Ya puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam untuk pendahuluannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Efesus, ya. Pokok-pokok apa saja yang dibahas oleh Paulus itu bermacam-macam, ya, dan kita sudah sampai di pasal 4. Malam ini kita akan targetkan ayat 1 sampai 16. Dan di dalam pasal ini atau perikop ini ada satu pokok besar yang saya mau bahas, tetapi sebenarnya juga ada pokok-pokok lain yang tidak bisa dipisahkan dari pokok besar yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, untuk itu saya akan bacakan dulu Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di dalam semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, demikian bunyi nats Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudara, saya akan membahas ini kesatuan orang-orang percaya, ya, kesatuan orang-orang percaya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu untuk kita pikirkan sekarang ini dan kita gumuli sekarang ini, oleh karena kita melihat bahwa kekristenan itu dari segi nama saja itu satu, tetapi sesungguhnya di dalam kekristenan itu terdapat aliran-aliran, terdapat kelompok-kelompok yang justru saling bertentangan, bahkan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, ini satu ironi yang patut untuk kita gumuli bersama-sama, oleh karena gereja Tuhan sejatinya hakikatnya adalah satu kesatuan. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari nats yang kita baca tadi itu jelas apa yang Paulus mau capai di dalam tulisannya itu. Nah, karena itu untuk dapat mencapai satu kesatuan orang-orang percaya, satu kesatuan tubuh Kristus itu, maka harus dimulai dari pribadi-pribadi. Ya. Kita tidak bisa berbicara tentang keseluruhan dengan mengabaikan pribadi-pribadi. Karena keseluruhan itu adalah kumpulan dari pribadi-pribadi. Orang-orang di dalam gereja, dalam arti orang-orang yang sudah diselamatkan itu, membangun satu kesatuan, sehingga akhirnya disebut sebagai kesatuan gereja atau kesatuan orang-orang percaya. Nah, karena itu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini menyangkut masalah pribadi dari setiap orang-orang percaya yang kalau ini dimiliki secara benar, secara keseluruhan dan sempurna di dalam kehidupan kita masing-masing, maka untuk mewujudkan kesatuan gereja itu bukan sesuatu hal yang sulit. Tetapi kalau yang satu ini, poin pertama ini Bapak Ibu tidak bisa dapatkan, tidak bisa wujudkan di dalam kehidupan secara pribadi, maka kesatuan itu hanya slogan. Kesatuan itu hanya topik-topik yang menarik dibicarakan di dalam gereja. Nah, itu sebabnya maka Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolose itu supaya Efesus supaya mereka mengerti apa panggilan mereka yang sesungguhnya. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, kemudian di dalam ayat yang ketiga itu, saya masih harus gabung sini, dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, itu adalah perintah. Ya. Perintah dari Paulus
kepada jemaat yang sudah mengalami panggilan itu, dia berkata, hendaklah. Nah, kata hendaklah ini adalah perintah halus, perintah lembut. Tetapi sebenarnya itu merupakan satu perintah yang tegas, yang harus dipenuhi oleh semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, berpadanan dengan panggilan, ya ini sesuatu yang Paulus perintahkan itu, hendaklah kamu berpadanan dengan panggilan itu. Saya coba baca kamus Bapak Ibu, kata berpadanan itu dikatakan memiliki nilai yang sama. Memiliki nilai yang sama. Nah, berarti orang-orang yang sudah mengalami panggilan Tuhan itu di dalam kehidupannya harus menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai atau yang sama dengan orang-orang yang telah mengalami panggilan Tuhan atau yang telah dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini penting karena kadang-kadang saudara kita melihat di dalam, bukan kadang-kadang ya, kita melihat selalu di dalam kehidupan orang Kristen itu, merasa diri Kristen, merasa diri aktivis gereja, rajin beribadah, kemudian bahkan juga terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, lalu kemudian mengklaim diri sebagai anak Tuhan, tetapi kemudian menjadi ironi karena mereka tidak bisa menunjukkan nilai-nilai kehidupan sebagai anak Tuhan. Tidak bisa menunjukkan nilai-nilai kehidupan sebagai aktivis, sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, karena itulah maka Paulus menasihatkan ini. Jadi nasihat ini bukan saja merujuk kepada gereja di masa depan dari Paulus pada waktu itu, tetapi di dalam pengalaman hidup Paulus juga, dia menemukan bahwa ada orang-orang yang merasa diri dipanggil, tetapi tidak bisa menunjukkan satu nilai kehidupan yang sesuai dengan panggilan itu. Karena itu dia memberikan beberapa teguran. Bahkan yang kemudian Paulus berkata, serahkan dia kepada iblis, supaya iblis menggojo dia. Tubuhnya dikuasai iblis, tetapi jiwanya diselamatkan. Nah, jadi Paulus menemukan di dalam kehidupannya bahwa ada banyak orang-orang yang merasa diri sudah diselamatkan, tetapi gagal di dalam menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan panggilan itu. Karena itu dia berkata, hendaklah kamu berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Nah, apa itu? Nah, di dalam ayat yang kedua, ini ada beberapa di sini ya. Hendaklah kamu rendah hati. Ini saya kira saya tidak terlalu harus untuk menjelaskan ini, rendah hati. Jadi tidak menganggap diri lebih utama, tetapi menganggap diri orang lain itu lebih utama. Saling menghargai, saling menghormati. Kelebihan yang ada pada orang lain itu kita ambil untuk menutupi kekurangan kita, dan sebaliknya. Ini penting karena tidak ada orang yang sempurna. Ada orang yang diberi karunia tertentu dan itu tidak ada pada orang lain, tetapi orang lain itu diberi karunia dalam hal tertentu dan itu harus kita terima untuk melengkapi apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Nah, lemah lembut. Lemah lembut ini dalam kaitannya dengan ketaatan. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi lemah lembut itu dipisahkan atau dibedakan oleh Yesus dari rendah hati. Nah, lemah lembut kaitannya adalah taat. Nah, Yesus menunjukkan kelemah lembutan itu dengan
mentaati semua perintah yang disampaikan Bapa atau yang diperintahkan Bapa kepadanya. Salah satunya adalah dia harus berjalan ke Gunung Golgota, ke Bukit Kalvari memikul salibnya, yang kemudian di atas salib itu dia akan mengembuskan nyawanya demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Yesus sendiri ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Ya, ini satu indikasi bahwa Yesus pada waktu itu secara manusia di dalam dirinya ada satu pergumulan, dan pergumulannya itu teramat berat sehingga dikatakan bahwa peluhnya itu menjadi tetesan-tetesan darah karena begitu tegangnya, sehingga pembuluh-pembuluh darahnya pecah dan keluar melalui pori-pori yang akhirnya menetes dari kepalanya ke tanah. Nah, jadi itu satu pergumulan yang teramat berat, karena perintah itu juga teramat berat, tetapi Yesus menunjukkan kelembutannya dengan dia mau mengikut perintah Tuhan, memikul salib itu, dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk orang-orang berdosa. Nah, ini warna dan nilai kehidupan orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan harus senantiasa menunjukkan di dalam kehidupannya ketaatan. Nah, tetapi di sini saya melihat ada banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian komplain, ya, kepada anak buahnya, "Kamu itu tidak rendah hati, kamu itu keras kepala, suka melawan." Tetapi tentu yang dimaksud dengan tunduk di sini bukan tunduk di dalam segala hal yang diinginkan oleh pimpinan, tetapi tunduk atas pimpinan, kepada pimpinan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus taat kepada pemerintah, tetapi di dalam hal beribadah dia tidak taat kepada pemerintah. Karena itu Yesus berkata, "Beri kepada kaisar apa yang kaisar punya, beri kepada raja apa yang raja punya." Nah, jadi di dalam hal kita taat kepada pimpinan itu, Bapak Ibu, kita perkecil di sini skopnya di dalam hal gereja, maka kita harus menunjukkan ketaatan itu di dalam hal yang benar. Kalau pimpinan itu memberikan satu perintah yang jelas kita ketahui itu hanya karena ambisi, hanya karena ingin mencapai sesuatu untuk motivasi pribadinya, maka di situ kita harus juga menunjukkan ketegasan kita, kekudusan kita dengan tidak mau ikut larut di dalam maksud-maksud daripada orang-orang yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, itu yang kedua. Warna dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu, dia harus lemah lembut. Baru yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar di sini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan situasi hidup di dalam mengiring Tuhan. Waktu saudara dulu baru mendengar Injil melalui penginjil, kebaktian kebangunan rohani, maka saudara di situ diberi janji-janji, percaya kepada Tuhan kamu pasti masuk surga. Percaya kepada Tuhan maka sakit penyakitmu disembuhkan. Percaya kepada Tuhan segala masalahmu diangkat. Itu pada level dasar kekristenan. Itu memang janji Tuhan. Itu level dasar. Nah, tetapi kekristenan itu bukan hanya sekedar status, tetapi kekristenan itu adalah satu kehidupan yang dinamis. Karena itu maka orang Kristen yang sudah diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus itu, maka selanjutnya dia akan mengalami satu proses. Mengalami proses. Bahwa dia akan disempurnakan, dia akan dijadikan sama seperti Yesus, dan untuk itu maka dia akan mengalami
satu pergumulan kehidupan. Nah, karena hari Minggu saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang murid Kristus yang sejati. Hari ini saya membaca bagian-bagian Alkitab tertentu yang kemudian juga mendapatkan bahan khotbah tersendiri secara topik, yaitu murid Kristus. Nah, di dalam hal menjadi murid Kristus itu, ada yang dikatakan oleh Yesus itu, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, berarti murid-murid Yesus itu harus bersedia untuk menyangkal diri dan memikul salib. Nah, di sinilah dibutuhkan adanya satu kesiapan mental, kesiapan iman untuk menghadapi segala sesuatu yang datang sebagai salib di dalam kehidupan kita itu dengan sabar. Ini yang membuat banyak orang mental, banyak orang yang kemudian meninggalkan kekristenan. Karena di dalam kehidupan Kristen itu ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa oleh karena namaku kamu akan dibenci, kamu akan dikucilkan, bahkan ada orang-orang yang oleh kebencian itu atas nama Tuhan mereka akan membunuh kamu. Nah, ini tidak gampang Bapak Ibu dari sudut pandang atau dari sisi kita sebagai orang Kristen. Tetapi inilah jalur kehidupan kekristenan yang harus kita tempuh, kita lalui. Nah, untuk itu maka sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah, maka kita harus mengenakan kesabaran. Hendaklah kamu sabar. Nah, yang berikut adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tentu ini perintah yang sudah umum kita baca di dalam berbagai ayat Alkitab. Hal saling mengasihi. Tetapi Paulus menegaskan itu sekali lagi kepada jemaat di Efesus, karena ini adalah nilai, ya, nilai standar kehidupan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu dia harus senantiasa memperdulikan orang lain, bersedia mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Ini yang namanya kasih, Bapak Ibu. Jadi kasih itu bukan hanya diucapkan di dalam doa, diucapkan dalam khotbah, diajarkan di dalam PA, pendalaman Alkitab, tetapi kasih itu harus terwujud di dalam kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Dan perwujudannya itu bukan berdasarkan semata-mata karena perintah, ya, bukan semata-mata karena perintah atau aturan, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh telah mengalami panggilan kasih karunia Tuhan itu, maka kasih itu adalah satu ekspresi kehidupan Kristiani yang lahir dari hatinya tanpa ada faktor-faktor yang eksternal lagi. Nah, jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami, saudara, supaya kita di dalam menjalani kehidupan kekristenan sebagai orang yang sudah diselamatkan itu, maka saling membantu, saling memperhatikan, saling memberi itu adalah nilai yang wajib untuk kita tunjuk. Ya, saya harap di sini saudara sambil melihat kepada gereja-gereja, ya, mengklaim diri anak Tuhan, mengklaim diri tubuh Kristus. Tetapi kemudian adakah perwujudan kasih dalam hidup mereka dengan saling membantu atau justru saling mengorbankan? Ya. Lalu warna yang wajib ditunjukkan, nilai yang wajib diperlihatkan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan itu adalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Jadi semua orang-orang yang diselamatkan itu dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di Sema Adonai ini topik ini dibicarakan ini, cuma saya tidak ikuti dari awal sampai akhir, bahwa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di dalam hal dipimpin oleh Roh Kudus itu, satu yang harus betul-betul terwujud adalah dia mematikan keinginan daging. Ya, itu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh Roh, ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, diselamatkan oleh anugerah Allah, orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan demikian maka akan nampak di dalam dirinya bagaimana dia sanggup untuk mematikan segala keinginan daging, hawa nafsu, dan keduniawian. Ini syarat mutlak untuk bisa bersatu. Tetapi kalau kedagingan itu masih mendominasi hidup kita, mustahil untuk kita bersatu. Karena kita akan selalu berpikir bagaimana untuk memperdaya orang lain demi kepentingan diri sendiri, demi memuaskan hasrat di dalam diri sendiri. Nah, karena itulah maka Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, kamu harus memelihara kesatuan sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama umat Tuhan, sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Nah, dengan ini mudah untuk kita melihat sekarang, apakah gereja-gereja itu sudah memenuhi ini atau tidak? Ya. Jadi kalau gereja tidak memenuhi ini, orang-orang percaya tidak memenuhi ini, tidak menunjukkan ini dalam kehidupan, itu berarti panggilannya dipertanyakan. Statusnya sebagai anak Tuhan dipertanyakan. Karena orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, dengan sendirinya dia akan mengikatkan diri dengan sesama anggota tubuh Kristus tanpa pandang latar belakang suku, tanpa pandang latar belakang status sosial. Itu sebabnya kalau kita baca kitab sejarah kisah para rasul, mengapa istilah Kristen itu muncul pertama kali di Antioquia? Karena di Antioquia itu orang-orang di luar, orang-orang tidak percaya itu melihat bagaimana orang-orang Kristen ini memiliki satu gaya hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena mereka saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling bersatu satu dengan yang lain. Itu gereja, sorry. Nah, jadi dari 5 poin ini saja, Bapak Ibu sudah bisa menilai diri sendiri, sudah bisa mengukur diri sendiri. Saya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah kelima nilai dasar kekristenan ini sudah ada atau belum? Ya, jadi ini jangan hanya menjadi bahan untuk memperkaya pengetahuan Alkitab Bapak Ibu, tetapi ini harus menjadi satu cermin yang di depannya saudara bisa melihat diri. Seperti Yakobus katakan itu dalam kitab Yakobus, bahwa kita berdiri di depan cermin itu, kita menemukan mana yang kotor, mana yang perlu dibersihkan, dan sesudah itu kita menjadi lebih bersih di hadapan Tuhan. Ini penting karena
banyak orang Kristen itu yang tidak sadar bahwa sesungguhnya Alkitab itu adalah cermin yang dapat merefleksikan kepada kita sendiri kehidupan kita sebagaimana yang aslinya. Nah, itu bagian pertama pada malam ini Bapak Ibu, ya, apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka dapat hidup di dalam kesatuan itu, maka dimulai dari membenahi diri sendiri. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, maka kita harus memenuhi kriteria-kriteria atau tuntutan persatuan itu di dalam diri kita. Nah, yang kedua, landasan persatuan. Apa yang menjadi dasar kita untuk bersatu? Ini yang saya juga melihat di dalam gereja sekarang ini dikerdilkan oleh Tuhan. Dikerdilkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Bukan hanya di Indonesia, tetapi gereja dari luar. Kita asumsikan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu hamba-hamba Tuhan yang punya wawasan, punya teologi yang dalam, yang punya teologi yang alkitabiah, tetapi justru kita melihat juga bahwa dari Eropa, dari Amerika ini datang berbagai ajaran yang aneh-aneh. Khususnya juga di dalam pembangunan gereja-gereja. Ada teman saya di Papua dulu, teman saya sekolah di Tamburan, Seminari Betel. Itu dia katakan bahwa dia bertemu dengan satu pendeta dari Amerika yang berkeinginan untuk membangun, melayani di Indonesia, maksudnya melayani di Indonesia, dan mendirikan organisasi baru. Saya bilang sama teman ini, apakah di Indonesia masih kekurangan organisasi, masih kekurangan denominasi? Di Indonesia sudah lebih dari 300 denominasi. Jadi kalau teman dari Amerika ini mau terbeban untuk pelayanan di Indonesia, kenapa tidak menjalin kerjasama dengan gereja yang ada? Cari gereja-gereja yang lemah, diperkuat secara finansial, diperkuat secara sumber daya manusia, diperkuat secara doktrin, supaya lebih berdaya. Tetapi rupanya dia berambisi atau dia bertujuan untuk membangun denominasinya dari Amerika untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, teman ini menerima karena dia mendapat sumbangan dalam dolar, dan itu sangat menggiurkan. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan kepada Bapak ini bahwa landasan kesatuan kita itu bukan denominasi. Di Indonesia 350 denominasi, ada aras nasional yang namanya PGI, ya, dulu namanya DGI, diganti PGI, ada yang namanya PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia, itu lebih dari 80 denominasi gereja bergabung. Kemudian ada PII, ya, Persekutuan PGLI, Persekutuan Lembaga Gereja dan lembaga-lembaga Kristen, yayasan-yayasan Kristen masuk situ. Jadi dibangun untuk membangun kesatuan sendiri-sendiri yang saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, kalau saudara mau membangun kesatuan dengan dasar itu, ini kita sedang merancang untuk perpecahan yang lebih banyak, yang lebih porak-poranda lagi, saudara. Oleh sebab itu, maka yang perlu kita jadikan sebagai dasar untuk membangun kesatuan gereja itu adalah satu tubuh. Satu tubuh di sini adalah setiap orang percaya itu berbeda-beda bentuk, berbeda-beda fungsi. Ya, ini kan tubuh, toh? Tetapi dia tetap terikat satu dengan yang lain. Kalau kepala pusing, yang merawat itu siapa? Tangan. Kalau kaki gatal, yang merawat itu tangan. Tetapi tangan tidak bisa bekerja di tempat. Dia harus pergi di tempat-tempat lain.
Saya suka nonton di YouTube itu, di desa-desa di Vietnam itu mereka harus naik ke gunung, menyeberangi sungai gitu kan, turun ke sawah, turun ke lembah. Nah, apa yang membawa tangan naik gunung, turun gunung itu adalah kaki. Nah, jadi Paulus memilih analogi ini sangat-sangat tepat. Ya, bahwa gereja itu seumpama tubuh, berbeda-beda tetapi tidak boleh lepas satu dengan yang lain. Nah, jadi satu tubuh. Kemudian satu roh. Di dalam tubuh ada roh. Nah, apa yang membuat gereja hidup? Roh Kudus. Jadi roh yang ada di gereja A, roh yang ada di gereja B sama sebenarnya. Karena itu jangan gereja A berpisah dari gereja B. Karena yang menghidupkan gereja A dan yang menghidupkan gereja B itu adalah roh Allah. Satu roh saja. Jadi karena itu maka semua gereja-gereja yang sungguh-sungguh didinamisasi oleh Roh Kudus itu harus terwujud di dalam kehidupan mereka itu yang namanya satu kesatuan. Ya. Lalu satu pengharapan. Pengharapan apa? Gereja A, gereja B. Pengharapan apa Bapak Ibu? Pengharapan yang Alkitab ajarkan kepada kita itu adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Paulus berkata kita menantikan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Itu pengharapan yang harus mengikat kita untuk menjadi satu kesatuan. Ada tujuan yang kita mau capai bersama-sama. Di awal tadi kita bincang-bincang mengenai teroris. Mengapa teroris ini begitu kuat di dalam kesatuan? Salah satunya adalah karena mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, gereja kalau memiliki tujuan yang sama, maka gereja pasti akan bersatu. Jadi, landasan kesatuan gereja itu adalah pengharapan. Tapi kalau gereja punya tujuan yang berbeda-beda, maka lihatlah. Dan itu yang sekarang ini kita lihat bagaimana gereja satu dengan yang lain itu saling serang, menyerang, saling jelek-menjelekkan. Oleh karena apa? Karena dia mau supaya gereja yang lain itu hancur dan dia sendiri yang hidup. Sebab apa? Tujuannya adalah untuk membangun kerajaannya di atas muka. Nah, satu Tuhan. Tuhan di sini adalah penguasa, pemilik. Dia kata kurios. Bisa diterjemahkan sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya pemilik tanah, pemilik kuda, pemilik hewan-hewan. Tapi Tuhan juga berarti yang berkuasa. Satu-satunya yang layak disembah. Nah, kalau kita memiliki satu Tuhan, ya, satu Tuhan. Gereja Katolik percaya Tuhan Yesus. HKBP percaya Tuhan Yesus. Gereja Jawa percaya Tuhan Yesus. Lalu Gereja Betel Indonesia percaya Tuhan Yesus. Adakah alasan untuk kita saling bermusuhan? Satu iman. Iman apa nih? Iman yang berlandas kepada Alkitab. Iman yang berlandas kepada nama Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Jadi saya tidak perlu menguraikan ini secara ini karena ini sudah sangat-sangat Bapak Ibu pahami di gereja masing-masing. Kita ini memiliki iman kepada kitab yang sama, beriman kepada juru selamat yang sama, beriman kepada Allah yang sama. Cuma di sini memang perlu dipikirkan atau perlu diperhatikan sekarang ini karena iman kepada Allah yang sama sekarang ini sudah semakin apa namanya itu ya, semakin terpecah belah ya, karena ada yang percaya Tritunggal, ada yang percaya Tritunggal, ada yang percaya oneness atau Jesus only. Ini hati-hati. Tetapi yang saya percayai, yang saya dapatkan dari Alkitab adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu
ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Satu tidak ada, yang dua tidak dapat disebut sebagai Allah. Nah, jadi iman kepada Allah yang sama. Nah, lalu satu baptisan. Baptisan di sini apa? Baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini kalau ini diurai, susah, ini panjang, jadi saya tidak perlu untuk menguraikan itu. Nah, jadi ini yang kemudian harus Bapak Ibu pahami secara benar. Lalu Bapak Ibu jadikan ini sebagai landasan untuk membangun kesatuan. Kalau ada dasar di luar ini, kita tidak bisa bersatu. Kita tidak bisa bersatu. Nah, oleh karena itulah maka Paulus menasihatkan bahwa untuk kita mencapai kesatuan itu kita harus paham ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ini. Di situ ada beberapa yang saya sudah uraikan 151 tadi itu untuk saudara jadikan sebagai dasar untuk beriman kepada Tuhan. Nah ini ya. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Allahnya orang BNKP kan sama Allahnya orang Toraja. Ya, gereja Toraja. Sama sebenarnya. Jadi tidak usah saling mencurigai, tidak usah saling menjelekkan, dan apalagi yang namanya istilah curi-mencuri domba itu bagi saya itu tidak perlu muncul di dalam gereja Tuhan itu. Ya. Nah itu ya, jadi poin kedua dari Efesus pasal 4 hari ini, dasar untuk membangun kesatuan itu ada 7 poin dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang 6. Nah, yang perlu juga Bapak Ibu pahami sebagaimana yang diuraikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ini, yaitu adanya karunia-karunia yang berbeda-beda. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari satu sisi kesatuan, ini kunci. Ini salah satu pengikat bahwa adanya kepelbagaian, keragaman karunia di dalam gereja itu sebenarnya menunjukkan bahwa gereja tidak bisa berjalan sendiri dengan satu karunia saja. Itu sebabnya karunia-karunia itu harus menjadi kelengkapan gereja supaya gereja itu bisa dinamis, supaya gereja itu bisa utuh, dan supaya gereja itu dapat bergerak untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi keragaman karunia-karunia di dalam gereja itu bukan sebagai alat yang memisahkan kita, tetapi justru harus menjadi satu alat yang mempersatukan. Tetapi kegagalan di dalam memahami karunia-karunia seperti inilah Bapak Ibu, maka kita melihat bahwa gereja-gereja di Indonesia itu juga ya berpisah hanya oleh karena karunia-karunia yang berbeda-beda itu. Ya, jadi ayat yang ke-7 itu harus menjadi satu pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa karunia-karunia yang berbeda-beda itu bukan sebagai alasan untuk memisahkan diri, ya, yang punya karunia yang sama membangun kelompok yang sama, tetapi sebenarnya karunia-karunia yang berbeda itu harus diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang kemudian akan membuat gereja itu dinamis di dalam amanat atau mandat yang diembankan Tuhan kepadanya. Nah, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi ini Paulus mau menjelaskan kepada jemaat bahwa Yesus itu sudah bangkit, sudah menang atas maut, dan kemudian dia naik ke surga untuk membawa
tawanan-tawanan yang telah dilepaskan itu sehingga dapat menjadi warga kerajaan surga, pemilik hidup kekal selama-lamanya. Jadi tawanan-tawanan di sini adalah orang-orang yang tadinya itu dikuasai oleh iblis, tetapi kemudian ketika Yesus datang ke dalam dunia ini mereka percaya, dan karena itu maka mereka dilepaskan. Nah, itu yang ayat 8 ini yang saya mau uraikan itu. Lalu yang kedua, bahwa Yesus inilah yang memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda itu. Ya, karunia-karunia yang berbeda itu diberikan oleh Yesus. Ya. Makanya di dalam ayat yang ke-7 itu bahwa yang telah dikaruniakan kepada kita menurut pemberian Kristus. Lalu yang kedua menurut ukuran Kristus. Jadi ada orang yang dipercayai karunia nabi, ada orang yang dipercayai karunia gembala. Ini otoritas Yesus, ya, otoritas Yesus. Jadi tidak ada yang boleh komplain, tidak ada yang boleh mengeluh. Ini semua pemberian Yesus dan itu diberikan. Nah, kenapa ada yang diberi karunia gembala, ada yang diberi karunia guru, ada yang diberi karunia penginjil? Sekali lagi itu menurut ukuran Yesus. Yesus tahu kapasitas. Ya. Karena itu kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Mengapa ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1? Karena dikatakan di situ menurut kemampuan masing-masing. Nah, jadi yang tahu kapasitasmu Tuhan, yang tahu kemampuanmu Yesus, dan karena itu Yesus akan memberikan kepada saudara karunia sesuai dengan pengetahuannya itu. Ya, jadi jangan komplain kalau ada yang diberi gembala, diberi guru, diberi nabi, rasul, penginjil, jangan. Ya, itu masing-masing takaran dari Bapa, dari Yesus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi di sini Paulus menjelaskan siapa Yesus itu. Bahwa sebelum dia naik, dia dulu mengalami kematian, dan dalam kematian itu dia pergi kepada bumi yang paling bawah. Ini dunia orang mati. Ya, kalau kita baca di dalam Petrus itu, dia pergi kepada orang-orang mati sebelum pada zaman Nuh. Ya, jadi dia pergi ke situ untuk memberitahukan atau untuk memperkenalkan diri kepada mereka bahwa akulah yang diberitakan oleh Nuh, tetapi kamu tidak mau percaya, kamu tetap mengeraskan hati, bahkan justru kemudian menganggap Nuh itu sebagai orang yang gila. Ini aku yang diberitakan. Nah, jadi Yesus di situ bukan pergi untuk memberitakan Injil agar diselamatkan, tetapi pergi untuk menyatakan diri bahwa aku inilah yang diberitakan di dalam perjanjian lama. Nah, kemudian dia pergi ke kelompok yang lain di dunia orang mati itu, dia berkata bahwa memang kamu dihukum sekarang ini, tetapi kamu dihukum itu secara jasmani, tetapi karena kamu sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepadaku, maka kamu dihidupkan di dalam roh. Nah, itu kalau sudah baca itu di dalam kitab Petrus. Nah, mengapa saya ke situ? Oleh karena di sini Paulus mengatakan bahwa Yesus yang telah naik itu sebelumnya dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Dan untuk apa dia pergi ke bumi yang paling bawah? Bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mati, tetapi untuk menyatakan diri dan memberi penghiburan kepada orang-orang mati perjanjian lama yang ada di satu tempat yang lain. Nah, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit dan memenuhkan segala sesuatu. Jadi di sini Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Efesus itu bahwa Yesus itu adalah penguasa yang tertinggi. Jauh lebih tinggi dari segala langit.
Ini tentu ini satu ungkapan, ya. Kalau saudara seringkali nonton itu pendemo-pendemo dari ilmu-ilmu magic itu, ya, dia berkata, saya di sini hanya mencari makan. Jadi karena itu mohon saya jangan diganggu karena saya tahu di atas langit masih ada langit. Nah, itu ungkapan yang menyatakan bahwa ilmu mereka itu bukanlah yang tertinggi, tetapi masih ada yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini Paulus mengatakan bahwa dia yang telah naik itu jauh lebih tinggi daripada segala langit, itu berarti bahwa Yesus itu adalah penguasa yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Bahkan Bapa sendiri tidak lebih tinggi dari Yesus. Jadi Bapa dan Yesus itu setara. Ya, saya mau tekankan ini kepada Bapak Ibu karena ada yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Kalau Yesus lebih rendah daripada Bapa, Paulus tidak akan memakai istilah ini bahwa lebih tinggi dari segala langit. Karena kalau Bapa lebih tinggi dari Yesus berarti masih ada satu langit di atas Yesus. Ya, jadi ayat yang ke-10 saya mau tegaskan ini kepada Bapak Ibu. Jangan ragu mempercayai Yesus sebagai Tuhan karena Dia adalah Allah yang tertinggi sama tingginya dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini ada 5 jawatan di dalam gereja yang harus diberdayakan. Nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru. Ini kelengkapan gereja. Kelengkapan gereja. Ini tidak boleh ada yang dikurangi. Harus berpadu menjadi satu kesatuan untuk menjadikan gereja itu maksimal di dalam pencapaian sebagaimana yang dimandatkan. Nah, saya mau lihat satu sisi yang lain sebelum saya berpindah dari sini. Apa yang membuat gereja sekarang itu pincang? Pincang. Karena yang mendominasi gereja itu adalah gembala. Khususnya berkaitan dengan persembahan jemaat. Persembahan jemaat itu tujuannya adalah untuk menunjang operasional gereja. Ya. Apa yang ditunjang oleh gereja itu, persembahan jemaat itu adalah rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, dan guru. Tetapi kenapa penginjilan itu stuck? Kenapa peningkatan sumber daya manusia itu juga stuck? Kalaupun ada program-program sekolah-sekolah tinggi teologi, itu merayap, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kekurangan dana. Ini saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu sadar sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Ada teman-teman yang minta untuk beri gelar sarjana teologi. Lalu dia berkata, kalau kita kuliah di sana berapa biayanya? Standar S1 ya 25-30 juta. Kemudian oleh yayasan atau penyelenggara STT di korting 50%. Tinggal separuhnya. Lalu di korting lagi. Ada beasiswa-beasiswa. Tetapi kemudian masih ada pendeta-pendeta yang boleh enggak
sekian, tawar, pokoknya setawar-tawar. Lalu tadi siang itu Bapak Ibu, saya entah kenapa saya terpikir ke cucu saya. Ya. Cucu saya SMP. Ini sekolah yang tidak elit di Ciledug. Yadika namanya. Ini sekolah standar sebenarnya, swasta yang standar. Itu untuk masuk itu saja, dari saya hitung biayanya dari kelas 1 sampai dia lulus nanti. Itu tidak kurang dari 20 juta habis untuk SMP. Tetapi untuk sarjana-sarjana teologi ya Bapak Ibu, untuk mendapat biaya 10 juta itu saja mereka itu sudah berdoa, berpuasa, berdoa menangis dengan air mata darah. Karena apa? Karena mereka menganggap itu sangat mahal. Nah, jadi saya mau kasih tahu ini kepada Bapak Ibu bahwa manajemen keuangan gereja itu harusnya mengcover rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Ya, gembala dan guru. Mengapa saya dari tahun 2000 saya mengajar tidak minta dibayar? Karena saya tahu bahwa sekolah-sekolah Alkitab itu sangat susah dalam keuangan. Saya membangun di BBCO dan juga di SSUBC itu kita kasih gratis gitu. Karena memang susah untuk mengeluarkan dana demi sekolah, demi guru di dalam ini. Nah, tetapi ini Bapak Ibu ya, saya sedikit keluar dari sini untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu sisi gelap dari gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia, yaitu tidak memberdayakan 5 jawatan ini secara optimal di dalam gereja. Mengapa? Karena gembala berpikir egois. Bayangkan sampai ada gembala yang punya aset sampai, ini 2 tahun lalu itu, seorang pengusaha mengatakan itu pendeta punya kekayaan lebih dari 8 T. Di bawahnya ada yang 3 T, ada yang 2 T. Kalau ratusan miliar itu sudah umum di Jakarta. Nah, tapi kita melihat bagaimana sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia itu mengalami satu pergumulan yang teramat sangat oleh karena tidak ada perhatian dari gembala-gembala atau manajemen keuangan di dalam gereja. Ini yang saya pikir tadi itu ya, jadi gereja yang dari Amerika yang datang ke Indonesia, pendeta yang dari Amerika yang datang ke pelayanan di Indonesia itu seharusnya mencari yang seperti itu. Hal-hal apa yang dia bisa lakukan untuk memperkuat gereja di Indonesia, tetapi justru datang untuk membangun denominasi-denominasi yang baru. Nah, jadi ini penting, bahwa di dalam gereja itu ada karunia yang berbeda-beda, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk berpisah-pisah, tetapi itu sebenarnya menjadi kelengkapan yang semakin mempererat gereja itu dalam satu kesatuan, karena gembala tidak bisa jalan sendiri, penginjil tidak bisa jalan sendiri, guru juga tidak bisa jalan sendiri. Itu harus terintegrasi, ya, terintegrasi secara benar, supaya dengan demikian gereja itu akan mencapai tujuan maksimal. Ya, itu karunia yang berbeda-beda. Nah ini, dasar pemberian karunia adalah anugerah. Ya, artinya bahwa tidak ada alasan sedikit pun seseorang mendapatkan karunia itu, tetapi itu seutuhnya dari sudut pandang Allah pemberian. Ya, jadi kalau saya dipercaya sebagai guru, itu juga bukan karena kelebihan saya, itu pemberian. Kalau ada yang diberi karunia untuk menjadi gembala, itu pemberian. Saya tidak perlu iri kepada gembala-gembala, karena saya secara pastoral itu penggembalaan tidak terlalu maksimal. Dan saya tahu bahwa kapasitas terbesar di dalam diri saya itu adalah sebagai guru. Gembala dan penginjil itu nomor 2, nomor 3. Ya, jadi itu anugerah. Nah, lalu yang kedua, setiap orang diberi berdasarkan ukuran Kristus.
Kalau ada yang dipercaya sebagai penginjil, yaitu dalam penilaian Yesus. Kalau ada yang diberi sebagai guru, yaitu di dalam penilaian Yesus. Jadi tidak boleh iri satu dengan yang lain. Nah, lalu sumber karunia adalah Yesus. Ya, sumber karunia itu adalah Yesus, bukan pimpinan gereja. Sekarang ini kan ada istilah-istilah impartasi. Jadi sepertinya ada orang-orang tertentu yang di dalam tangannya itu ada kuasa, ada otoritas untuk melakukan atau memberikan karunia-karunia itu. Itu lebih terlihat kalau kita bicara mengenai karunia-karunia roh, ya, itu 1 Korintus 12. Tetapi ini kita bicara mengenai karunia jawatan. Ini semuanya adalah karena pemberian Kristus. Nah, yang keempat malam ini yang Bapak Ibu perlu ketahui dari Efesus pasal 4, 1-16 ini adalah apa tujuan karunia-karunia itu. Ya. Apa maksud Tuhan memberikan kepada gereja rasul, nabi, penginjil, gembala, dan nah, ini ya, ini perlu. Karena nanti ujung-ujungnya kesatuan. Jadi topik besar kita kan membangun gereja yang esa, kesatuan gereja. Nah, jadi karunia-karunia yang berbeda dalam gereja ini, kalau diberdayakan secara proporsional, seimbang, dan maksimal pada karunianya masing-masing, akhirnya kita akan menemukan gereja yang esa, gereja yang bersatu itu. Nah, sebelum sampai ke itu, kesimpulan akhirnya itu ya, ini kita baca dulu nih ayat yang ke 12-16. Tujuan diberikannya karunia-karunia itu kepada gereja adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi baik nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru memperlengkapi gereja secara teologis. Secara teologis. Kebenaran Alkitab, itu maksudnya. Ya, jadi kalau teologis itu barangkali agak terlalu mengawang-awang bagi saudara, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah memperlengkapi orang-orang kudus dengan kebenaran Alkitab supaya mereka terampil di dalam pelayanan. Saya buka 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Ya. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi. Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, merestorasi, dan bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran, pembentukan karakter Kristiani. Nah, dengan demikian ayat yang ke-17 ini, ya, karena dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi apa pedomannya untuk kita bisa berbuat baik itu adalah kitab suci tadi itu yang diajarkan kepada jemaat. Nah, jadi jemaat yang terampil di dalam pelayanan adalah jemaat yang sudah dilengkapi dengan pengajaran Alkitab yang Alkitabiah. Oh, ini aneh lagi nih. Sudah Alkitab kok Alkitabiah. Apakah ada ajaran Alkitab yang tidak Alkitabiah? Dengan pengajaran pendeta-pendeta yang
main comot-comot ayat sesukanya, akhirnya muncul ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Khotbah-khotbah mimbar memang disampaikan secara antusias, tetapi karena comot ayat sana, comot ayat sini, tidak melihat teks di dalam konteks, maka akhirnya pengajaran yang muncul adalah pengajaran yang tidak alkitabiah. Nah, makanya saya katakan itu bahwa gereja itu harus diajari dengan pengajaran Alkitab yang alkitabiah. Nah, kalau gereja dilengkapi dengan pengajaran Alkitab yang alkitabiah itu, maka gereja itu akan terampil di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, kemudian memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah ini, kenapa gereja terpecah belah? Kenapa gereja terpisah-pisah? Bahkan cenderung saling curiga-mencurigai dan saling musuh-memusuhi. Karena orang-orang kudus tidak diperlengkapi dengan ajaran Alkitabiah oleh nabi, oleh rasul, oleh penginjil, oleh gembala, oleh guru. Ya kan? Jadi saudara bisa melihat di sini bagaimana gereja itu harus ditata sedemikian rupa supaya bisa maksimal di dalam pelayanan, maka mengintegrasikan karunia-karunia itu, mengoptimalkan semua orang yang memiliki karunia-karunia itu di dalam gereja. Itu akan mewujudkan jemaat yang sadar akan keberadaannya sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi GBI bagian dari PNKP, GBI bagian dari HKBP, Gereja Pantai Kosta di Indonesia bagian dari Gereja Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda-beda, tetapi satu kesatuan. Itu bisa terwujud kalau semua umat di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan pengajaran yang alkitabiah. Saudara-saudara, saya bersyukur ya. Saya melayani cukup lama orang-orang Batak latar belakang HKBP. Mereka buka rumahnya untuk saya memimpin ibadah-ibadah rumah tangga mereka. Saya ajarkan Alkitab dan saya mendapatkan master, saya mendapatkan doktor itu dibiayai oleh orang-orang Batak yang bukan sedenominasi dengan saya ini, tetapi orang-orang HKBP mensupport semua biaya saya di S2 dan di S3. Nah, mengapa itu terjadi? Karena mereka dilengkapi dengan ajaran Alkitab, sehingga mereka tidak dibatasi lagi oleh merek gereja, tidak dibatasi lagi oleh tembok gereja, tetapi mereka keluar untuk kemudian melihat kebutuhan gereja yang lebih universal. Nah, jadi saudara, ajaran-ajaran di dalam gereja itu mutlak, karena ajaran gereja, ajaran yang Alkitabiah saja di dalam gereja yang membuat jemaat itu dinamis di dalam pelayanan, yang membuat jemaat itu terorientasi kepada satu wujud pelayanan, yaitu tujuan pelayanan, yaitu membangun tubuh Kristus yang esa. Nah, itu ya tujuan diberikannya karunia-karunia itu. Lalu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi kembali lagi kepada kesatuan itu. Sampai kita semua mencapai kesatuan atau mencapai pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini. Jadi tugas Nabi, Rasul, Penginjil, Gembala, dan Guru itu adalah mengajari jemaat secara benar berdasarkan Alkitab, supaya jemaat itu bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga jemaat dapat memiliki teologi. Seringkali kan orang pikir teologi itu STT 4 tahun gitu kan. Orang bilang STT itu teologi itu asrama yang setiap pagi bangun sikat WC dan lain sebagainya.
Bukan itu teologi. Teologi itu adalah pengenalan yang benar tentang Allah. Nah, jadi semua orang di dalam ruangan ini harus sadar itu, bahwa dia wajib untuk memahami teologi secara benar. Karena dengan teologi yang benar, dia bisa mengenal Allah secara benar. Nah, untuk itulah diperlukan 5 jawatan tadi. Lalu, sampai kita mencapai kedewasaan. Nah, kan kekristenan itu diumpamakan seperti bayi. Ya, Petrus mengatakan, jadilah seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Orang yang baru pertama kali mengenal Tuhan itu dianalogikan seperti bayi yang baru lahir. Nah, supaya dia bisa bertumbuh dengan sehat, maka dia harus minum ASI yang murni. Jangan dikasih formula. Ya. Karena di gereja sekarang ini juga banyak formula. Formula Calvinis, formula Lutheran, formula Roma Katolik, formula karismatik. Itu formula-formula itu yang merusak mentalitas gereja. Harusnya kepada gereja itu diberikan air susu yang murni, ajaran yang alkitabiah. Ini saya bergumul di gereja kami, saudara, ya, dan setiap kali ada kesempatan berbincang dengan teman-teman itu, saya bilang gini, nggak usah bilang ajaran GBI, nggak usah bilang ajaran Om Ho. Om Ho itu pendiri Gereja Betel Indonesia. Saya bilang, katakan saja ajaran Alkitab. Gitu. Karena ajaran Alkitab lebih tinggi dari ajaran GBI, Alkitab lebih tinggi daripada ajaran pendiri Gereja Betel Indonesia, Ho Leong Seng. Ini sekarang kan bahayanya gereja itu karena dogma gereja lebih tinggi daripada Alkitab. Nah, jadi gereja harus bertumbuh di dalam kedewasaan penuh. Ya, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Artinya apa? Supaya hanya mencapai kesempurnaan sama seperti Yesus. Ini dalam, saudara, ini ajaran ini dalam, cuma karena waktunya makin mepet saya harus percepat. Nah, apa akibatnya? Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini kan sekarang kan banyak orang Kristen yang pindah sana, pindah sini, yang kan tidak suka ini, cari yang dia suka, begitu. Kemarin kami bincang-bincang itu dengan sama hamba Tuhan itu berkata, wah gereja ini sudah banyak ditinggalkan jemaat, lalu pindah ke gereja ini, disebutkan oleh satu gereja lagi. Lalu dikatakan, kenapa pendeta Stephen Tong menganggap gereja karismatik itu sesat, gereja palsu, karena banyak jemaat gereja, saya lupa itu, Pak Stephen Tong itu pindah ke gereja-gereja itu. Jadi pergerakan perpindahan jemaat itu begitu masif sekarang ini. Mengapa susah? Karena mereka terombang-ambing. Di mana yang mereka suka ke situ, di mana mereka tidak suka tinggalkan itu. Nah, di sini Paulus mengatakan kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman oleh karena pengajaran 5 jawatan tadi itu, maka kita dewasa, kita tidak mudah untuk dipengaruhi, tetapi dengan teguh berpegang kepada ajaran Alkitab yang sudah kita pahami itu. Nah ini, supaya kita terombang-ambing oleh permainan palsu manusia, supaya kita tidak mudah terkecoh oleh kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Selalu saya katakan kepada murid saya, kalau saudara nanti berdiri di atas mimbar, ada 2 entitas di situ. Dirimu dan Alkitab. Karena itu, pisahkanlah dirimu dari Alkitab ketika engkau ada di atas mimbar. Jangan engkau tonjolkan dirimu, jangan tonjolkan pribadimu, tetapi tonjolkan Alkitab. Karena bukan dirimu yang membawa orang masuk surga, tetapi Alkitab yang membawa orang masuk surga. Nah, kepada saudara-saudara sekarang sebagai jemaat, saya mau kasih tahu satu hal. Saudara harus bisa membedakan mana pendeta, mana khotbah pendeta. Mana guru, mana ajaran guru. Kalau Bapak Ibu itu terkesima dengan pendetanya, terkesima dengan gurunya, saudara mengabaikan khotbah dan ajaran. Ini yang membuat saudara terombang-ambing.
karena kesukaan kepada pendeta, karena kesukaan kepada guru, itu membuat saudara tertutup untuk khotbah dan pengajaran. Maka sekarang saya tekankan kepada Bapak Ibu, cari ajaran lebih daripada guru, cari khotbah lebih daripada pendeta. Ya, ini himbauan saya sebagai gembala, sebagai guru, sekaligus bagi Bapak Ibu. Bedakan khotbah dari pengkhotbah. Ya. Dan nilai khotbahnya, cintai orangnya. Banyak jemaat-jemaat sekarang yang kadang-kadang bikin saya gemas karena udah tahu pendeta ajarannya salah, tetapi tidak bisa bergeser dari kesalahan itu untuk menerima ajaran yang lebih benar. Ya, ini ayat yang kelima tadi saya sudah sebutkan. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Lalu dengan ajaran yang sudah diberikan oleh para nabi, rasul, penginjil, gembala dan guru itu, kemudian kita bertumbuh di dalam kasih kepada Yesus. Di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Yesus yang adalah kepala. Jadi arah pertumbuhan saudara itu bukan kepada lembaga, bukan kepada pendeta, tetapi arah pertumbuhan iman saudara itu adalah Yesus. Karena itu pandangan saudara senantiasa harus tertuju kepada Yesus. Karena kepada Yesus itulah saudara sedang mengarahkan segenap kehidupan saudara. Ya, bahaya kalau saudara bertumbuh ke arah gereja, bertumbuh ke arah pendeta, itu bahaya. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih kepada Yesus. Kenapa? Karena ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, ya. Pelayanan tadi itu, nabi, gembala, rasul, dan seterusnya itu sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi saudara-saudara, kalau kita sadar ini bahwa Yesus itu adalah kepala gereja, maka seluruh aspek kehidupan kita itu kita harus berdayakan demi kemuliaan, keagungan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, akhirnya apa? Kembali kepada tema awal kita tadi itu, bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu harus menjaga kesatuan tubuh Kristus, dan kemudian orang yang sudah bertumbuh dewasa di dalam Kristus itu dengan sendirinya, tanpa diperintah, tanpa dikomando, akan mewujudkan di dalam dirinya kesatuan sesama orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tidak dipisahkan oleh denominasi, tidak dipisahkan oleh budaya, tidak dipisahkan oleh bangsa dan negara, tetapi kita menjadi satu kesatuan di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara yang di Kanada, di Amerika, di Eropa, dan di Indonesia, kita ini satu kesatuan. Karena itu mari kita terus rawat kesatuan ini, lalu kemudian nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Nah, ini ringkasannya, ya. Memperlengkapi orang kudus untuk pelayanan, membangun tubuh Kristus, membangun kesatuan iman umat, mendewasakan umat hingga serupa dengan Kristus, melepaskan jemaat dari pengaruh pengajaran sesat. Ya, ini saya sebagai gembala ini punya tanggung jawab ini bagi saudara, lalu meneguhkan pendirian jemaat terhadap kebenaran, ya. Jadi berpegang teguh kepada kebenaran, lalu kemudian mengikat jemaat dengan Kristus. Jadi orientasi pelayanan kita semua saudara adalah membawa jemaat kepada Kristus. Soal nanti dia bergereja di mana, itu urusan dia dengan Tuhan, tetapi urusan saudara dan saya adalah bawalah setiap orang itu bertemu secara pribadi dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Alin dipersilakan. Terima kasih. Iya, baik Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan acara-acara SMA Adonai ke depannya, ya Bapak Ibu. Baik, dimulai setelah kelas ini,
di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri ke-7. Dan untuk temanya adalah, dan ini udah sesi yang ke-10 ya Bapak Ibu. Dan untuk temanya adalah analis perintah jangan membuat patung. Yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema karbo, si manis yang bisa memahitkan hidup, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Angela Wina. Dan moderatornya adalah Ibu Alin. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang Bapak Ibu diadakan setiap hari. Mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Alin. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Silahkan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu yang bertanya, saya yang mau bertanya ini Pak Daniel. Sebetulnya pelajaran ini tidak cukup 1,5 jam. Kalau menurut saya yang 14 ayat itu pemaparan yang sangat luar biasa. Tapi yang saya tulis tadi di sini ada di poin yang ketiga di ayat 11. Saya baca sekali lagi Pak ya. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tadi yang saya dengar tadi dan saya tulis itu, saya juga prihatin dari gereja-gereja atau seperti yang dibilang Pak tadi yang dari luar negeri untuk bangun sinode, sangat prihatin untuk biaya-biaya sekolah-sekolah Alkitab itu sangat minim dan kurang diperhatikan. Mungkin sebagian memang ada dari sinode-sinode atau gereja-gereja tertentu untuk membiayai calon-calon pendetanya gitu. Sebagian ada, tidak semua memang gitu. Tetapi kebanyakan tidak ada, hanya membangun undi-undi sendiri kata kasar lah itu sebetulnya. Memang sekolah Alkitab itu saya lihat sangat kurang untuk perhatian, untuk bantuan dari gereja-gereja yang terbesar. Dimanapun itu sangat kurang sekali, seperti yang dibilang Pak Daniel tadi itu, untuk
mendapatkan S1 itu, semua mahasiswa itu sudah sangat berdoa mati-matian agar bisa lulus S1. Bagaimana pandangan Pak terhadap itu dengan kekurangan-kekurangan perhatian dari gereja-gereja besar itu, Pak, untuk memberikan maju penginjil-penginjil atau 5 jawatan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 11 itu. Terima kasih Pak Daniel. Ya, satu adalah karena pendeta-pendeta sekarang itu kurang landasan dan wawasan teologis. Ya. Sekarang gelar-gelar di Indonesia dan juga dari luar negeri itu kacang goreng sekarang ini. Jadi kalau ada orang bergelar doktor, master itu selalu saya bilang datang daftar di wisuda gitu kan. Jadi prosesnya itu tidak berlangsung secara normal. Jadi hati-hati. Sekolah-sekolah luar negeri datang mengembangkan saya di Indonesia. Pokoknya yang penting ada rekomendasi di wisuda. Ya, ada teman yang baru juga yang terakhir ini memulai itu dan saya diminta untuk mengajar hanya dengan mengajar apa namanya topik-topik seperti khotbah gitu aja udah dianggap sebagai materi yang mencukupi untuk mendapatkan gelar master dan doktor. Ini penghinaan terhadap dunia pendidikan. Nah, pendeta-pendeta di Indonesia karena tidak mengikuti proses pendidikan yang normal itulah, maka akhirnya mereka kemudian tidak punya wawasan teologi yang alkitabiah. Dan itu sebabnya mereka tidak peduli kepada tanggung jawab gereja untuk 5 jawatan tadi itu. Nah, jadi itu menurut saya itu persoalan utamanya. Lalu ya motivasi pelayanan untuk apa? Motivasi pelayanan bukan untuk mengembangkan kerajaan surga, tetapi untuk mengembangkan kerajaan pribadi. Maka itu sebabnya tidak apa-apa sekolah gereja orang lain, sekolah orang lain mati, yang penting nama saya jalan kan gitu. Ini perlu Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya maka kenapa saya sebutkan tadi teman-teman yang membantu saya di dalam proses biaya pendidikan saya itu. Ini adalah orang-orang yang tahu. Jadi kalau dana mereka itu mereka persembahkan ke gereja, mereka bilang ini seperti kita menggarami laut. Tetapi karena ini satu kenyataan yang kita lihat di depan mata dan ini wajib untuk kita support, akhirnya mereka gelontorkan dana puluhan juta untuk saya bisa kuliah, mendapatkan master dan mendapatkan doktor. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam ruangan ini kalau memang sadar dengan pengajaran ini, Paulus ini, maka coba carilah orang-orang yang Bapak Ibu lihat sebagai kader yang berpotensi untuk gereja ke depan itu kalau bisa disponsori langsung tanpa harus tunggu. Ya, tanpa harus tunggu gereja. Karena sekarang ini gereja egonya sangat tinggi sehingga tidak saling memperhatikan. Saya kira itu sedikit tambahan saya dari saya Pak Sam ya. Jadi ini keprihatinan kita yang wajib untuk kita gumuli dalam doa dan semoga Sema Adonai ini bisa berkumandang di setiap denominasi supaya sadar bahwa 5 jawatan gereja itu harus diberdayakan secara maksimal. Guru ya. Bapak sebagai orang saya lihat berkecimpung di berbagai organisasi ya kan. Nah, jadi Bapak lihat bahwa setiap organisasi itu bisa berjalan karena ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia gerejanya itu tidak jatuh dari langit. Sumber daya manusia gerejanya itu dibentuk, dilengkapi. Dan karena itu maka Sema Adonai saya harap ini menjadi penyambung lidah Tuhan, penyambung lidah Paulus dan juga penyambung lidah saya untuk kemudian menyadarkan orang-orang bahwa pengembangan sumber daya manusia gereja itu mutlak untuk diperhatikan di mana saja, gereja apa saja. Tuhan Yesus memberkati Pak Sam. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya. Dan Bapak Ibu yang ingin belajar lagi untuk di eksposisi Efesus itu, sekarang kita sudah 8 kali pertemuan baru sampai Efesus 4 sampai 16. Ini sampai ke 6. Mungkin menurut saya ini mungkin masih ada 8 kali pertemuan kalau tidak salah. Ini reka-reka saya Pak. Kalau menurut dari pelajaran yang sangat luar biasa dan terperinci dan tereksposisi ini mungkin bagi saya ini harus ada 8 kali lagi
Begitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk kebenaran firman Tuhan lebih detail, mari ikut bergabung setiap hari Jumat jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Pak Daniel. Mungkin dari semua tadi yang sudah dipaparkan itu, mungkin ada tambahan sebelum ditutup dengan doa atau sebagai closing statement. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya, kalau saya sampaikan Efesus pasal 4 ini, saya khotbahkan itu dalam topik-topiknya itu. Jadi minimal 4 topik khotbah, ya. Bahkan bisa lebih dari situ, sehingga waktunya bisa lebih panjang. Tetapi karena ini eksposisi saya sampaikan secara cepat, jadi saya sadar Bapak Ibu bahwa apa yang saya sampaikan itu sangat global, sangat cepat, tetapi saya berharap kiranya Roh Kudus dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami maksud Paulus di dalam teks ini secara benar. Dan harapan saya adalah jangan pernah jemu-jemu untuk belajar Alkitab, karena itu yang akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan dan membuat iman saudara itu lebih mantap, lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang sempurna, saya juga sangat jauh dari sempurna, tetapi firman Tuhan itu sempurna, dan karena itu senantiasa fokus kepada firman lebih daripada yang menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai akhir pada malam ini, khususnya kitab Efesus pasal 4, 1-16. Tuhan, kami mendengarkan satu penguraian yang sangat mendasar tetapi sangat cepat, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami setiap poin di dalam perikop ini secara benar. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti pembelajaran ini, dan semua rekan-rekan yang terlibat secara langsung di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati sebagai moderator, sebagai operator, dan hal-hal yang lain di belakang layar. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka juga dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengumandangkan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Terima kasih Bapak, apapun yang akan kami kerjakan selanjutnya, kami mohon kekuatan Tuhan, tangan Tuhan menuntun, supaya semuanya dapat berhasil dan kemudian akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pembelajaran eksposisi kitab Efesus pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pengajaran firman pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.